Halo guys, sobat bertumbuh dimanapun lu berada. Apakah lu pernah ngerasa gagal? Gagal tes CPNS, gagal SBMPTN, gagal ngebagian orang tua, atau kegagalan-kegagalan yang lainnya. Ketika impian-impian lu, ketika seluruh kerja keras yang udah lu lakuin tidak membuahkan hasil sesuai dengan yang lu mau. Kalau iya, tonton video ini sampai habis, kita coba cari solusinya bareng-bareng. By the way, apa sih kegagalan itu? Kegagalan adalah ketika realita tidak sesuai dengan atau bahkan jauh dari ekspektasi yang kita punya. Atau lu bisa mendefinisikan kegagalan dengan definisi lu sendiri. Setidaknya kita sepakat kalau kegagalan itu adalah sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang bikin kita sedih, bikin kita nyesek, dan menguras perasaan. Nah, terus apa sih yang bisa kita lakuin buat menghadapi atau menyikapi kegagalan? Yang pertama, terima. Gue tahu kegagalan itu pasti rasanya nyesek banget gitu. Kayak rasanya pengen berhenti aja gitu. Udahan gitu, gak mau lagi. Tapi itu wajar banget. Semua manusia normal atau manusia biasa pasti pernah mengalaminya, termasuk gue pribadi juga. Maka dari itu, yang terbaik yang bisa kita lakukan yang pertama kali adalah menerimanya. Menerima bahwa itu adalah takdir terbaik dari Allah. Bahwa itu adalah skenario terbaik yang Allah berikan untuk kita. Gue jadi keinget kisah Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah ke kota Taif. Bayangin, datang ke kota Taif baik-baik, mengajarkan kebenaran, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada jalan yang benar, tapi justru mendapat respon penolakan, dicaci maki, bahkan dilempari. Yang dilemparinya itu di bagian kaki. Mungkin kita biasa aja ya, tapi coba kita bayangin ketika kita lagi ke pantai, kita jalan di pasir aja rasanya udah berat ya, udah susah gitu. Bayangkan Nabi Muhammad SAW di padang pasir, dilempari kakinya, berdarah-darah dan luka. Terus gimana beliau menyikapi itu? Sebagai manusia, beliau pasti ngerasa sedih. Terus beliau berteduh dan mengadu kepada Allah, mengangkat tangannya dan berdoa. Beliau bilang, "Ya Allah, kemanapun engkau langkahkan kakiku ini, aku ikhlas ya Allah. Asal engkau ridho, asal engkau tidak murka." Kisah ini yang kemudian menjadi sebab turunnya surat Ad-Duha. Wad-duha walili idza saja. Dari kisah tadi kita bisa mengambil hikmah bahwa kita bisa menyikapi kegagalan itu ya wajar banget kalau kita sedih, wajar banget kalau kita ngerasa kecewa dan gak enak gitu. Tapi kita bisa memilih untuk menerimanya dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, lihat dari persepsi growth mindset. Ketika kita ketemu kegagalan, biasanya kita tuh ngerasa kayak ketemu jalan buntu, ketemu tembok besar yang menghadang gitu, yang bikin kita tuh ngerasa kayak gak sanggup buat lanjutin lagi. Nah, untuk menyikapi itu, kita bisa mencoba melihat dari persepsi growth mindset atau mindset tumbuh. Bahwa kegagalan itu bukanlah akhir, justru malah menjadi momen kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan supaya kita bisa menjadi lebih baik ke depannya. Terkait growth mindset ini, gue udah pernah ngebahas ini di video yang sebelumnya. Lu bisa banget tonton videonya kalau pengen lebih tahu detailnya tentang growth mindset. Gue taruh linknya di deskripsi. Nah, growth mindset ketika ketemu kegagalan, dia akan menganggap kegagalan sebagai sebuah pembelajaran. Gue jadi ingat dulu gue pernah nyoba buat bisnis usaha jualan kaos gitu. Tapi karena manajemen yang buruk, waktu itu gue belum punya ilmunya. Modal udah keluar banyak, tapi jangankan untung, balik modal aja enggak. Dan gue selalu merasa bahwa itu adalah kegagalan yang sangat merugikan gitu. Sampai akhirnya gue ketemu quote yang mengubah cara pandang gue. Quote-nya tuh simple banget. Kegagalan adalah learning cost atau biaya pembelajaran. Sejak saat itu gue jadi nyadar kayak, ya juga ya, daripada gue cuma ngerasa rugi dan gak dapat manfaat apa-apa, mendingan gue menganggap kegagalan itu ya udah gue emang rugi, tapi setidaknya gue jadi tahu kesalahan-kesalahan yang perlu gue perbaiki. Gue jadi tahu kesalahan apa yang sebaiknya gue hindari. Jadi kedepannya gue bisa jadi lebih baik lagi. Yang ketiga, minta nasihat ke orang-orang terdekat.
Ketika kita ketemu kegagalan, kita pastinya ngerasa kecewa gitu, ngerasa sedih gitu. Dan emosional kayak gitu biasanya bikin kita jadi ngelihat suatu masalah itu dari sudut pandang yang sempit. Nah, beruntunglah kita manusia adalah makhluk sosial gitu. Kita bisa banget meringankan beban kita, ya kan? Meluaskan pandangan kita dengan cara cerita ke orang-orang terdekat gitu. Orang lain nggak melihat masalah kita seperti kita melihat masalah kita. Orang lain jauh lebih bisa melihat masalah kita secara objektif dan lebih luas gitu. Makanya orang lain cenderung bisa ngasih solusi yang objektif dan jalan keluar yang kita anggap tuh awalnya nggak ada. Nah, kita bisa banget cerita ke orang-orang terdekat kita kayak orang tua, guru, sahabat, ustadz, teman dekat, atau bagi yang udah punya bisa curhat ke pasangan. Intinya kita bisa curhat ke orang-orang terdekat karena dari sana kita bisa dapat solusi yang barangkali kita nggak pernah lihat sebelumnya. Nah, itu tadi tips-tips yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa ngebantu lu dan jadi reminder juga buat gue ketika mengalami kegagalan. Yang pertama, terima gitu. Karena dengan menerima, insya Allah hati kita itu jadi lebih cepat untuk tenang. Yang kedua, lihat dari persepsi growth mindset supaya kita bisa ngelihat jalan keluar. Yang ketiga, minta nasihat ke orang-orang terdekat. Karena barangkali ketika kita sudah benar-benar buntu, orang lain justru bisa nemuin solusi yang nggak pernah kita lihat sebelumnya. Gue Chamsya dari Anar Kreatif. Yuk, semangat!